Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, apakah semuanya sehat? Sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengabsen dulu. Apakah ada temanmu yang sakit atau tidak sekolah hari ini? Siapa? Baik, nanti Ibu masukkan ke absen ya. Baiklah, sebelum kita memulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Siapa doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah. Amin. Silakan berdiri, salah satu orang dirinya ke depan. Silakan. Dan silakan semuanya berdiri. Silakan satu lagu wajib, salah satu wajib ya, yaitu lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama dua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baiklah, kita lanjut saja. Dan sebenarnya karena waktu. Karena waktu, kita lanjutkan saja pembelajarannya, yaitu hari ini kita akan belajar tentang IPAS ya. Silakan dilihat bukunya. Kali ini apa di situ? Beberapa bab 3 ya. Pernahkah kalian ada yang sudah berpelesir keliling dunia? Baiklah, tetapi mungkin secara fisik kalian belum pernah ya berkeliling dunia. Tetapi secara sosial, secara seperti di media sosial, itu yakin kalian sudah. Apakah kalian punya handphone di rumah? Di dalam handphone kalian pasti sudah menjelajahi berbagai dunia ya. Berbagai negara yang ada di dunia. Mungkin kalian sudah mengklik negara Amerika, mungkin sudah mengklik negara apa. Pernah melakukan seperti itu? Pernah. Baik ya, untuk itu sekarang kita coba untuk belajar untuk mempelajari ini dan training dunia. Tujuan pembelajarannya di situ bisa kamu lihat ya. Boleh kamu dilihat. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi pembagian wilayah di negara geografi dan yang kedua, mengenal menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan posisi geografi
Oke. Oh ini udah ada ya? Udah ada. Silakan diklik yang utama aja. Diklik di pas video ini. Ya. Kedengaran nggak? Selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya Pak Guru akan bersama adik-adik semua belajar dari video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPAS kelas 6 SD dari Guru Mulia. Kita masuk pada bab 3, pelesir keliling dunia. Topik A, 6 benua di dunia. Ada di buku pada halaman 53 sampai 61. Adik-adik, berikut ini adalah negara. Ada di mana negara Finlandia ya? Sepertinya ada di tempat yang jauh. Tempatnya terlihat sangat indah. Nah, adik-adik, kali ini kita akan masuk pada bab 3, pelesir keliling dunia. Dara masih melihat kartu pos di tangannya. Ibu bilang, kartu pos itu dikirim oleh sahabat penahnya dari Finlandia. Ini pertama kalinya Dara mendengar nama negara Finlandia. Gambar di kartu pos menunjukkan sebuah warna-warni yang membuat Dara sangat penasaran. Apakah kalian penasaran juga? Yuk, kemasi barang-barang kalian. Kita akan jalan-jalan keliling dunia bersama Dara. Nah, adik-adik, ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua. Ciri khas kondisi geografis di berbagai negara. 2. Mengenali ciri khas di beberapa negara dan bentang alam populer. 3. Menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya. 4. Mengidentifikasi potensi wilayah di sekitar tempat tinggal dan Indonesia sebagai bagian dari dunia. Nah, adik-adik, kita masuk pada topik A, 6 benua di dunia. Perhatikan pertanyaan esensial berikut. 1. Apa itu benua? 2. Bagaimana pembagian wilayah di setiap benua? Nah, mari kita perhatikan ilustrasi percakapan berikut antara Dara dan teman-temannya. Semalam, ibu bercerita tentang beberapa orang sahabat penanya. Ada yang dari Finlandia, Ghana, terus mana lagi ya? Wah, seru sekali ya. Ibu kamu punya sahabat pena. Apakah itu semua nama kotanya? Sepertinya itu nama negara. Karena aku pernah lihat kata Finlandia di Globe yang ada di perpusat. Kalau tidak salah, letaknya di benua Eropa. Nah, adik-adik, tempat tinggal kita saat ini merupakan bagian dari sebuah pulau. Pulau merupakan bagian dari negara Indonesia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia. Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Apa itu benua? Dan ada negara apa saja di dalamnya? Yuk, benua dan lempeng. Bumi, lempeng, dan benua. Bumi kita tampak kuat dan tenang, tetapi sebenarnya tidak demikian. Suhu di bawah permukaan bumi amat panas, sehingga dapat membuat bebatuan meleleh. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak bumi tampaknya hanya terdiri atas satu topik batuan saja. Padahal kerak ini menutupi bagian luar bumi, seperti kulit jeruk yang melindungi buah di dalam. Nah, adik-adik, kerak bumi terdiri atas sejumlah kepingan lebar yang terpisah-pisah dan disebut lempeng. Lempeng ini dapat dipasangkan satu sama lain, seperti saat kita menyusun teka-teki gambar. Semua lempeng bumi ini bergerak dengan sangat lambat ke semua arah. Sejauh ini, para ilmuwan belum tahu secara pasti mengapa lempeng batuan yang besar dan berlengkung itu bergerak.
Dugaan mereka, lempeng-lempeng itu meluncur di atas bebatuan panas dan lunak yang ada di bawahnya. Lempeng ini hanya bergerak dengan kecepatan sekitar 2,5 cm setiap tahun. Ada lempeng yang membentuk bagian dasar samudra yang disebut lempeng samudra. Ada pula lempeng yang menjadi dasar bongkahan batu besar dan tinggi di atas laut dan membentuk benua yang disebut lempeng benua. Benua bisa diartikan sebagai daratan yang sangat luas di permukaan bumi. Apa bedanya dengan pulau? Daratan disebut pulau jika luas wilayahnya relatif sempit dan dikelilingi oleh laut. Menurut para ilmuwan, lebih dari 200 miliar tahun yang lalu, semua daratan kering bergabung dan membentuk sebuah benua luas. Lambat laun, lempeng-lempeng bergerak dan benua yang sangat besar itu terpecah menjadi dua. Sementara lempeng-lempeng terus bergerak, kedua benua tadi telah terpecah lagi menjadi 6 benua yang kita kenal saat ini. Selama lempeng terus bergerak, bentuk benua dan laut akan selalu berubah. Para ilmuwan memperkirakan dalam waktu 50 juta tahun, Amerika Selatan dan Afrika akan berpisah lebih jauh daripada sekarang. 5, 6, atau 7 benua. Sebenarnya ada beberapa pendapat soal pengelompokan sejumlah benua. Ada yang mengatakan 5 benua, 6 benua, dan 7 benua. Pembagian 5 benua biasanya didasarkan pada pengelompokan benua yang unik dan tidak memasuki antara Amerika. Pendapat ini dipakai misalnya dalam piagam Olimpiade. Mereka yang berpendapat bahwa bumi memiliki 6 benua juga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menyatakan Eropa dan Asia merupakan satu benua besar bernama Eurasia, dan kelompok yang menyatakan Amerika sebagai satu benua. Sementara kelompok yang berpendapat bumi memiliki 7 benua biasanya memisahkan benua Eropa dan Asia serta benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, dalam bab ini kita akan memakai pendapat bumi memiliki 6 benua, di mana benua Amerika sebagai satu kesatuan antara bagian utara dan selatan. Perbedaan pendapat tentang Amerika sebagai satu atau 2 benua sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hal yang perlu ditekankan yaitu negara mana yang berada di wilayah geografis yang berbeda ini, apa yang mereka miliki dan bagaimana mereka berbeda dalam geografis, budaya, dan politik. 6 benua di dunia. Ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika atau Timur Selatan. Coba kalian itu gambar kita berikut, lalu urutkan benua terbesar sampai yang terkecil. Yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian atau sesuai arah panah. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. Yang kedua adalah benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang dijelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari 3 negara di wilayah benua Amerika ini, yaitu terkait sosial budaya dan ekonomiannya. 3. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sumber terpanjang di dunia ada di benua ini. Tahukah kalian apa namanya? Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di dunia di benua Afrika merupakan negara miskin
Dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Yang keempat adalah benua Antartika. Benua yang merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrem dibanding kutub utara atau Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Yang kelima adalah benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya, lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gunung. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. 6. Benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan 3 bagian, bukan pembagian wilayah seperti tempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Kalian barusan sudah menonton, ya? Menonton tentang apa? Benua yang ada di mana? Dunia. Yang ada di mana? Dunia. Indonesia itu negara ya sayang. Indonesia itu bukan benua, tapi salah satu negara yang ada di benua mana? Asia. Ya, nah, tadi kan kalian setelah menonton itu tahu ada berapa benua yang ada di dunia ini? Nah, yang pertama adalah Asia, yang kedua benua boleh Eropa dulu, boleh Amerika dulu, yang kedua Amerika, yang ketiga Afrika, yang keempat Antartika, yang kelima Eropa, yang keenam. Oke, terima kasih. Berarti kalian tadi menyimak dengan baik tayangan yang kalian lihat di layar tadi. Baiklah, sekarang secara berkelompok, mungkin satu kelompoknya 5 orang ya. Satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Satu kelompoknya 5 orang. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan per kelompok 5 orang untuk mengerjakan lembar kerjanya ya. Untuk mengerjakan lembar kerja yang tadi di sana juga sama, ada lembar kerja. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ini satu orang untuk ke sana. Tapi ada yang lebih nggak apa-apa ya, lebih dari ada yang 4 orang, mungkin ada yang 5 orang boleh, nggak apa-apa. Itu kamu ikut ke sana, yang ini 4, jadi 4 ke sana 4, ke sini 4 ya. Yang di sana 4, untuk laki-laki masing-masing 4, perempuan masing-masing 5. Silakan berdiskusi untuk mengisi LKPD tersebut, lembar kerja peserta didik. Silakan dibuka dulu. Apa perintahnya? Dibuka dulu baru dilihat. Gitu ya. Silakan. Bersama-sama. Kalau perlu misalnya mau ke sini, kursinya jadi saling berhadapan, silakan ya. Silakan dibuat posisi supaya bisa bekerja sama. Boleh dibuat di sisi sehingga bekerja sama, silakan. Atau mau seperti itu saja, tapi harus sama-sama bekerja sama ya, silakan. Jangan satu orang bekerja, yang lain diam. Karena nilainya juga nanti untuk semua. Pertama itu, yang kedua, kalau kalian tidak ikut bekerja sama, maka kalian tidak akan tahu, tidak akan bisa ya. Silakan jika kalian mampu, silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Langsung jawabannya nanti ditulis di situ. Jawabannya ditulis di sini saja. Ada kan ini?
Ya, nah ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 kelompoknya. Bu, ini nama kelompok atau kelompok? Kelompok berapa aja? Kelompok, misalnya kelompok 6. Ini kelompok 6 kan? Ya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh nanya sama ibu ya. Ini salah, sekarang tanggal silakan sesuai tanggal sama. Boleh kalian keluar dari bangkunya keliling gitu dengan temannya boleh. Tapi sama jadi jangan mengandalkan seseorang ya. Ya. Susah nggak? Kalau susah boleh ya. Iya, langsung boleh di sini. Kalau di sini kurang cukup, boleh di sini di bangku satu atau dua ya. Ini kalau kita mencari nama-nama negara kalau kamu kesulitan, oh ya, kalau kalian kesulitan mencari nama-nama negara, tadi kan ada peta kan di sini, ada peta. Silakan ditulis petanya, ya. Nah, silakan temukan negara-negara di dunia yang kalian pilih selain Asia, ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini benua mana yang akan kalian pilih selain Asia? Boleh Mas pilihnya boleh benua mana saja. Petanya di buku, kalau di buku halaman 116 untuk petanya ada sama ya. Di halaman 116 ada di buku halaman 116 sama petanya ada. Boleh yang aktivitas satu dulu. Halo. Hai. Aktivitas satu semuanya sudah selesai? Aktivitas satu itu nomor 1, 2, 3. Ya, 3 nomor. 3 nomor 1, 2, dan 3. Ini sudah selesai ya. Aktivitas 1 dulu aja. Aktivitas 1 dulu.
satu udah selesai aktivitas satu. Sudah. Kelompok berapa lagi? Kelompok 5 udah selesai aktivitas satu. Kelompok mana lagi yang udah aktivitas satu? Kelompok 4. Baiklah, karena di sini udah ada beberapa yang selesai, yang lainnya silakan dilanjut berapa lagi, sedikit lagi ya. Nah, silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi ke depan. Kelompok 1 siap membacakan, dibacakan di bawah aja silakan. Di bawah itunya dibaca nomor 1 sampai nomor 3 ya. Aktivitas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan presentasi tentang aktivitas 1 mengenal benua raksasa kita. Nomor 1, dunia kita memiliki daratan-daratan yang sangat luas yang disebut benua. Sebutkan 6 benua yang telah kita pelajari. Jawabannya yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Antartika, benua Eropa, dan benua Australia. Nomor 2, benua Asia adalah benua terluas dan memiliki penduduk terbanyak. Indonesia adalah bagian dari benua Asia, tepatnya Asia Tenggara. Sekarang pilihlah 2 benua lain selain Asia untuk masing-masing benua yang kamu pilih. Sebutkan 3 negara yang menjadi bagian dari benua tersebut. Benua pilihan pertama yaitu benua Eropa. 3 negara yang ada di dalam benua Eropa yaitu Spanyol, Inggris, dan Jerman. Benua pilihan kedua yaitu benua Amerika. Negara pilihan yang ada di dalam benua Amerika adalah negara Brazil, Uruguay, dan Argentina. Nomor 3, benua Antartika adalah benua yang hampir seluruhnya tertutup es dan tidak memiliki penduduk asli. Menurut analisismu, mengapa kondisi geografis Antartika membuatnya sangat sulit untuk ditinggali oleh manusia? Jawabannya adalah karena kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrim dibanding kutub utara dalam kurung Arktik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada penyalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak? Tidak. Baik, kalau tidak ada silakan duduk. Selanjutnya kelompok 5, silakan. Mau kelompok depan dulu atau 5 dulu? 5 dulu boleh. Ya, silakan. Terima kasih ya. Bagus buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari aktivitas 1 mengenal benua raksasa. Nomor 1, dunia kita memiliki daratan-daratan yang sangat luas yang disebut benua. Sebutkan 6 benua yang telah kalian pelajari. Jawabanmu: Asia, Amerika, Afrika, Antartika, Eropa, dan Australia. 2, benua Asia adalah benua terluas dan memiliki penduduk terbanyak. Indonesia adalah bagian dari benua Asia, tepatnya Asia Tenggara. Sekarang pilihlah 2 benua lain selain Asia untuk masing-masing benua yang kamu pilih. Sebutkan 3 negara yang menjadi bagian dari benua tersebut. Benua pilihan yang 1, Amerika. Negara Brazil, Kanada, Meksiko. Benua pilihan kedua, Eropa. Negara Jerman, Spanyol, Portugal. Nomor 3, benua Antartika adalah benua yang hampir seluruhnya tertutup es dan tidak memiliki penduduk asli. Menurut analisismu, mengapa kondisi geografis Antartika membuatnya sangat sulit untuk ditinggali oleh manusia? Jawabanmu: karena kondisi geografis kutub selatan sangat ekstrim, karena sangat dingin, dan sebab itu wilayah ini tidak dihuni manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Aktivitas 1, mengenal benua raksasa kita. Petunjuk 1. Dunia kita memiliki daratan yang sangat luas yang disebut benua. Sebutkan 6 benua yang telah kita pelajari. Jawabanmu: benua Asia, Amerika, Afrika, Antartika, Eropa, Australia. Benua Asia adalah benua terluas dan memiliki penduduk terbanyak. Indonesia adalah bagian dari benua Asia, tepatnya Asia Tenggara. Sekarang pilihlah 2 benua lain selain benua Asia untuk masing-masing benua yang kamu pilih. Sebutkan 3 negara yang menjadi bagian dari benua tersebut. Benua pilihan 1, Eropa, negara Norwegia, Italia, Portugal. Benua pilihan 2, Amerika, negara Kolombia, Meksiko, Kanada. 3. Benua Antartika adalah benua yang hampir seluruhnya ditutupi es dan tidak memiliki penduduk asli. Menurut analisismu, mengapa kondisi geografis Antartika membuat sangat sulit untuk ditinggali oleh manusia? Jawabanmu: karena Antartika adalah wilayah daratan yang dikelilingi oleh lautan dan ditutupi es tebal lebih dari 1.600 meter. Suhunya bisa mencapai 89 Celcius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Baik ya, terima kasih atas kerjasamanya. Kalian hasilnya semuanya sudah membacakan ke depan. Dan pada soal terakhir, pada soal yang kedua itu bermacam ragam ya pendapat kalian. Ada yang memasukkan benua Eropa, ada yang memasukkan benua Afrika, ada yang memasukkan benua Amerika, sehingga satu sama lain itu ada perbedaan ya. Nah, setelah baiklah, dari pembelajaran tadi kesimpulannya apa? Ayo. Kesimpulannya dunia terbagi menjadi 6 benua. Yaitu benua apa saja? Asia, Amerika, Antartika, Asia, Eropa, Australia. Baik, benua mana yang paling ekstrim? Antartika. Benua mana yang paling luas? Asia. Benua mana yang terdiri daratan pasir? Gurun? Afrika. Benua mana yang cuacanya sangat dingin? Eropa. Dan Dan Amerika. Amerika. Betul. Terima kasih atas penjelasan kalian. Ternyata kalian sudah bisa menyimpulkan beberapa negara, beberapa kondisi alam yang ada di setiap benua. Jadi, apakah hanya 1 atau 2 negara saja di dunia ini? Tidak, banyak ya, di setiap benua itu banyak negara. Dan di mana yang merupakan benua atau tidak diikat oleh negara, yaitu benua bebas, benua mana? Antartika. Mengapa? Ayo, mengapa? Mengapa bebas di sana? Karena terlalu dingin ya, kutub selatan dan kutub utara, sehingga tidak bisa dihuni oleh manusia. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Ada pertanyaan? Baik, kalau